Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Caiknanti dari kelompok 3.5. Kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Sekarang langsung aja kita ke videonya. Langsung aja ke langkah pertama, yaitu kita membuat layer. Di sini saya sudah membuat beberapa layer untuk penggambaran denah kali ini, tetapi saya akan menunjukkan cara menambahkan layer, yaitu kita klik layer properties, lalu kita klik di ujung kiri ini. Kita klik aja, terus kita beri nama layer yang ingin kita buat, misalkan layer 2. Nanti otomatis akan tertambah menjadi layer dan kita sesuaikan aja warnanya mau warna apa. Disarankan untuk menggunakan warna yang berbeda setiap layer supaya kita nggak bingung untuk menyesuaikan gambarnya, jadi nggak tertukar-tukar layernya peruntukannya untuk apa. Oke, jadi sekarang langsung aja kita ke langkah pertama, yaitu saya pilih layer yang AS untuk membuat bentuk dasar dari denah ini, yaitu yang persegi panjang yang mempunyai ukuran lebar 600 cm dan panjang 905 cm, tapi bentuknya vertikal. Jadi kita buat aja langsung 600, 905, 900, sebentar. Oke, sudah jadi bentuk dasarnya. Sekarang kita buat petak-petak yang ada di dalamnya ini yang menunjukkan bagian ruangan-ruangannya dengan line aja. Kita timpa aja garisnya, kita sesuaikan ukurannya. Di sini 305, di sini 300, 305, 300. Di sebelahnya juga kita buat kolomnya, yaitu persegi yang di bagian ujung petak-petak berwarna merah ini kita menggunakan layer kolom. Kita buat aja di sebelahnya persegi tersebut. Kita zoom aja. Untuk kita buat persegi dengan sisinya ukurannya 10 cm. Sebentar. Ini nanti kita gandakan aja. Oke, jadi ini kalau misalkan petak-petaknya sudah ditaruh di bagian ujungnya ini, setelah itu, oh ya, ini terpotong ini karena saya sebenarnya sudah gambar bentuknya yang jadi seperti ini, jadi saya matikan layarnya, jadi tersisa untuk bagian pintunya seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak dihapus juga tidak apa-apa karena nanti akan mengikuti alurnya saja. Jadi kalau sudah begini, saya buat dinding itu menggunakan M-line. Di sini saya sebenarnya sudah membuat layar dinding dan sudah jadi, tapi saya akan memberitahu cara membuat dindingnya, yaitu dengan cara seperti ini, menggunakan tools multi-line. Jadi seperti ini, misalkan ada garis, kita buat aja panjangnya sembarang. Kita ketik aja M-line, lalu kita ketik huruf J, Z, S, lalu kita tentukan mau lebar dindingnya itu seberapa. Karena di sini kita petaknya 10, berarti kita lebar dindingnya ikutin aja 10 cm, jadi 10. Jadi nanti dia akan otomatis diarahkan seperti ini, kita arahkan aja. Nah, jadi dia seperti dua garis dalam satu waktu gambarnya. Jadi kita nggak perlu repot lagi misalkan offset sebelah kiri atau offset sebelah kanan, jadi dia langsung terbentuk garis seperti ini. Jadi saya langsung perlihatkan aja hasilnya untuk menghemat durasi waktu juga. Nah, kita nyalakan dulu. Kita nyalakannya di fitur lampu ini, ikon lampu. Maaf ya, ini berantakan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat pintu. Untuk pintu ini kita buat di bagian yang berbeda seperti kita membuat kotak yang tadi. Caranya yaitu dengan
menggambar garisnya dulu. Sebentar, saya lupa ukurannya sebentar. Langkah selanjutnya itu kita membuat pintu. Di sini saya sudah membuat pintunya. Nah, cara untuk membuat pintu itu kita memanfaatkan tools line. Caranya kita buat persegi panjang, itu memiliki panjang 50 cm. Kita klik aja. 10, di sini juga lebarnya 5. Di sini 10. Kita tarik garis penghubung sepanjang 50 cm. Lalu kita klik enter. Kita buat lagi persegi panjang yang memiliki panjang 10 cm, lebarnya 5 cm. Setelah itu kita buat lingkaran, kita ke tool circle, kita pilih center radius, kita buat aja lingkarannya itu jari-jarinya 50 cm seperti ini. Lalu kita hapus garis yang tidak perlu. Garis penghubung ini jadi dihapus juga. Jadi seperti ini, dia membentuk pintu yang seperti yang diinginkan dalam gambar denah, seperti ini. Jadi nanti digandakan aja dengan tools copy, jadi disesuaikan dengan jumlah pintu yang diperlukan dalam denah itu berapa, lalu menggunakan fitur modify. Misalkan kita pilih dulu objeknya, lebih mudah lagi kalau misalkan ini disesuaikan dengan arah pintunya. Misalkan kalau di sini bagian terbukanya, berarti ini kita rotate dulu menggunakan tools modify, yaitu rotate. Kita putar, kita tentukan yang mana mau diputar nih objeknya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kita selanjutnya itu membuat jendela. Jendela itu dia memiliki dua jenis di dalam denahnya itu. Jadi saya contohkan aja ya. Nih, jadi saya buat seperti ini itu nanti ada yang arsirannya itu garis lurus aja, ada juga arsirannya itu yang miring-miring. Nah, kalau arsirannya itu miring-miring itu dia panjangnya sekitar 20 cm. Kalau misalkan yang cuma garis tengah itu dia 30 cm dengan persegi panjang di sampingnya itu memiliki lebar 5 cm dan juga panjang 10 meter. Oke, jadi ini yang sudah saya rapikan ya, yang sudah saya sesuaikan warnanya dengan ketentuan pada gambar denah atau gambar soal. Jadi di sini saya lupa juga kasih tahu kalau misalkan di bagian ini itu dia dibagi dua, 150 sama 150. Jadi nanti kita lihat aja di bagian pemberian dimensinya aja. Jadi langkah selanjutnya itu kita mengetik bagian-bagian ruangannya. Annotation, kita klik multi-line. Oke, kita klik aja di sini. Oke, kita tarik juga bisa untuk supaya bisa lebih lebar. Kita ketik kamar 2. Kita tentukan, karena ini gede banget, jadi kita tentukan aja ukurannya sekitar mungkin 25. Lalu kita warna oranye. Sebentar. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan ke bagian nama selanjutnya, tapi yang ini tuh dia bisa digeser seperti ini, disesuaikan aja. Kalau misalkan dia kurang ke tengah atau gimana itu bisa, karena dia menggunakan multi line text, jadi lebih mudah untuk kita atur sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Lalu kita lanjutkan aja untuk mengetik semuanya. Kita sesuaikan aja ini dapur. Oke, langkah ini sudah sudah saya tambahkan tulisan P1, P2, P3, P4 dan P5 untuk bagian pintunya. Jadi sekarang langsung masuk ke tools annotation lagi. Kita memberikan dimensi. Kita klik aja. Kalau dimensi biasanya panah. Nah, kalau misalkan di bagian denah itu dia menggunakan bagian arsitektural. Nah, cara mengaturnya itu dengan kita ke annotate, kita ke bagian dimension. Sekarang kita menggunakan standar, jadi kita modify yang standar. Lalu kita klik aja symbols dan arrows. Kita pilih architectural tick. Nah, dia seperti ini.
Kita pilih arrow size-nya 20, kita pilih break size-nya 3,75, kita klik OK aja, nanti dia jadi seperti ini. Set current, lalu kita close. Jadi dia seperti ini jadinya. Nah, sekarang langsung kita berikan dimensinya. Sebentar, ini saya ubah dulu warnanya ke bagian warna putih supaya terlihat. Oke, jadi seperti ini. Dan sekarang langkah yang kita lakukan yaitu kita plot. Nah, jadi plot ini itu untuk mencetak hasil kerja kita. Jadi ini bisa langsung dicetak di kertas menggunakan printer yang sudah terhubung dengan device ini, ataupun juga bisa menyimpannya dalam bentuk file PDF. Sekarang kalau kita ini ngeplotnya untuk mengubah hasil kerja ini menjadi bentuk PDF. Jadi dengan cara kita klik icon yang berbentuk printer ini, atau kita ketik aja Ctrl plus P. Nanti kita klik aja continue to plot a single sheet. Nah, jadi seperti ini. Nah, di bagian ini kita atur DWG to PDF. Sebentar. Ya, kita atur DWG to PDF. Kita atur kertasnya jadi A4 yang mempunyai panjang 210 dan 297 mm. Nah, penting di sini untuk what to plotnya. Jadi kita memilih bagian mana sih yang ingin kita plot, itu kita pilih window. Nah, dia langsung diarahkan seperti ini. Lalu kita klik bagian gambar mana yang ingin kita plot. Seperti ini. Nah, dia seperti ini. Dan penting juga untuk mencentang bagian center the plot supaya gambarnya itu pas di tengah-tengah. Nah, jadi tidak ada garis merah seperti tadi. Dan karena kita ingin gambarnya portrait, kita tekan aja portrait. Nah, sebelum kita menyimpannya, kita ke preview dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini agak miring gambarnya, nggak apa-apa. Kita tentukan aja lagi. Nah, kita akan diarahkan nih mau nyimpan filenya di mana. Kita sudah namain juga ini filenya. Langsung kita save. Dan otomatis akan membentuk file PDF yang siap dicetak dan bisa disimpan. Mungkin ada yang mencetaknya nanti atau bagaimana, atau ketentuan dalam pengumpulan filenya itu PDF juga langsung bisa seperti ini. Sekian dulu pembahasan dari soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Al-Munawaroh dengan NIM 200904603 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2020 dari kelompok 3.5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan soal nomor 2 pada modul 4. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi AutoCAD. Kemudian saya sudah menambahkan gambar dengan menggunakan tools insert, kemudian pilih attach. Nah, langkah selanjutnya saya langsung aja masuk ke gambar soalnya. Langkah yang pertama kita mau menggunakan tools line. Kemudian kita tarik garis ke arah kanan, itu sejauh 85. Kita enter. Oh ya, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu pengaturan unit saya. Di sini saya menggunakan tipe desimal dan presisinya 0, dan di sini menggunakan milimeter. Kita klik OK saja. Kemudian kita langsung saja gunakan tools line ke arah bawah, kita lanjut sejauh 271, kita enter aja. Kemudian ke arah kiri sejauh 85, enter. Dan ke arah atas sejauh 271, enter. Nah, setelah seperti ini saya akan lanjut membuat objek. Kita tarik garis dari atas sejauh 25 ke arah bawah, 25, enter. Kemudian ke arah kanan. Nah, setelah ini kita lanjut lagi membuat line dari titik ini ke arah bawah sejauh 40, kemudian ke arah kanan. Nah, setelah itu kita buat lagi line dari titik ini ke arah bawah sejauh 25, kemudian ke arah kanan lagi. Nah, setelah itu gunakan lagi tools line dari titik ini ke arah bawah sejauh 65, kemudian ke arah kanan. Nah, kita buat lagi gunakan tools line dari titik ini ke arah bawah sejauh 25, kemudian ke arah kanan. Nah, setelah itu kita buat lagi menggunakan tools line dari titik ini ke arah bawah sejauh 10, kemudian ke arah kanan. Nah, kita buat lagi dari titik ini ke arah bawah sejauh 54, kita enter dan ke arah kanan. Nah, ini titik-titiknya, ini garis-garis yang tidak diperlukan kita bisa hapus menggunakan tools trim. Nah, kita langsung saja klik cancel. Kemudian setelah itu kita gambar pada bagian atas objek di sini sejauh 48 ya. Jadi kita buat menggunakan line dari titik ini ke arah kiri sejauh 48, enter.
kemudian ke arah bawah hingga mengenai titik yang kedua ini. Di sini. Nah, setelah itu garis yang ini kita bisa hapus karena tidak diperlukan. Kita bisa menghapusnya seperti ini. Ini juga dihapus. Dan kita cancel. Nah, setelah itu pada titik ini kita akan membuat garis sejauh 25 dari titik ini ke arah kiri. Kita cancel dulu menggunakan tools line. Kemudian dari titik yang ini ke arah kiri sejauh 25, kemudian ke arah bawah. Nah, setelah itu kita langsung saja buat titik garis miringnya ini seperti dari sini, kemudian langsung saja ke arah bawah. Klik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini cara membuat lengkungannya seperti apa? Cara membuatnya itu dengan menggunakan tools fillet pada tools modify. Yang ini ya. Kita ketik aja, kemudian langsung kita ketikkan R. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan angka 3 dan pilih kedua objek yang akan dilengkungkan. Nah, seperti itu. Pada bagian bawah juga sama, kita ketik R dulu pada keyboard, kemudian masukkan angka 3. Nah, kita pilih dua garisnya. Nah, dia akan terbentuk seperti itu. Kemudian di sini kita akan membuat lagi garisnya itu. Di sini kita hapus garis bantunya tadi. Yang ini kita hapus. Kemudian yang ini juga nanti aja dihapusnya. Dan sekarang kita akan membuat objek pada bagian sebelah kanannya. Nah, pertama-tama di sini kita akan menarik garis dari titik ini ke arah atas sejauh 10, kemudian ke arah kanan sejauh 8, ke arah bawah sejauh 60, dan ke arah kiri. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat garis lagi dari titik yang ini ke arah kanan itu sejauh 48, kemudian ke arah atas sejauh 10, ke arah kanan sejauh 8, dan ke arah bawah sejauh 60, kemudian ke arah kiri sejauh 8, dan ke arah atas. Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja membuat garis kita satukan. Nah, kemudian di sini kita hapus beberapa garis bantu yang tidak diperlukan, seperti pada bagian ini, dan ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa buat garis pada bagian sebelah kiri objek dengan menggunakan tools line. Nah, di sini kita tarik lagi garis ke arah atas sejauh 10, kemudian ke arah kiri sejauh 4, dan ke arah bawah itu sejauh 60, kemudian ke arah kanan. Nah, setelah seperti ini, itu kita langsung saja membuat lagi menggunakan tools line. Kemudian dari titik ini ke arah bawah itu sejauh 2, kemudian ke arah kiri sejauh 15, kemudian ke arah bawah itu sejauh 20, sejauh 56. Sejauh 56, kemudian tentukan ke garis ini. Nah, setelah seperti itu, maka kita tinggal membuat garis di dalam sini. Terlebih dahulu kita buat dari titik atas ini ke arah bawah itu sejauh 15, kemudian langsung saja ke arah kanan. Kemudian pada bagian bawah gunakan tools line lagi ke arah atas sejauh 15, kemudian ke arah kanan. Sejauh 15, kemudian ke arah kanan. Nah, coba ini kita lihat dulu apakah udah 15. Nah, kemudian setelah itu di sini kita bisa menggunakan garis bantu sejauh 2 untuk membuat lengkungannya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat terlebih dahulu garis yang atas ini ya. Itu dia sejauh 2 dari garis buat bullet line ke arah bawah sejauh 2 dan ke arah kiri sejauh 5, kemudian ke arah bawah sejauh 22 dan ke arah kanan. Nah, setelah seperti ini, kita bisa gunakan tools trim untuk menghapus objek yang tidak diinginkan. Seperti ini juga yang pada bagian bawah, dan ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa membuat lengkungan pada objek. Dengan cara apa? Kita menggunakan tools arch, kemudian kita pilih yang start and angel.
Kemudian kita pilih dua titiknya, yang ini dengan yang ini. Kemudian kita tarik dan ketik angka 60. Ini adalah derajatnya ya. Nah, seperti itu. Karena tadi sudah saya coba-coba, jadi saya sudah mengetahui derajatnya. Nah, kemudian ini ke arah kanan juga sejauh 60. Kemudian yang ini juga kita buat dari titik ini ke titik yang bawah ke arah kanan sejauh 35. Nah, menyentuhkan. Kemudian pada ARC lagi kita buat di bagian atas ini dan dua titiknya. Kemudian kita ketik 45. Nah, dia akan jadi seperti itu. Kemudian di sini kita bisa hapus garis yang tidak diperlukan menggunakan tools trim. Ini tidak diperlukan, ini juga tidak diperlukan. Kemudian yang ini, sama yang ini. Nah, setelah seperti ini, maka garisnya udah baik. Ini juga tadi tidak diperlukan. Oh, ini diperlukan. Kita kembali dulu. Kemudian kita hapus ulang yang tidak diperlukan tadi. Kita hapus gunakan tools trim. Kemudian kita pilih objek yang tidak diinginkan. Nah, maksud saya tadi yang ini ya harusnya yang dihapus, bukan yang bawahnya itu. Ini juga dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus, dan ini juga dihapus. Ini juga pada bagian bawah, ini juga dihapus, dan ini juga dihapus. Nah, setelah seperti ini, maka gambarnya itu udah mirip ya. Ternyata di sini ada garis yang hilang, kita satukan lagi garisnya. Nah, kita tinggal melihat lagi gambarnya apakah sudah sama, dan ya gambarnya udah sama ya. Kemudian kita lanjut aja langsung membuat garis tengahnya ini menggunakan tools line. Terlebih dahulu kita bikin garis bantu di sini. Ini kan tadi dari titik yang 60 ini kita buat ke arah dari titik yang 60 ini kita buat ke arah bawah itu sejauh 30, kemudian ke arah kanan dan ke arah atas. Nah, di sini kita hapus garis bantunya itu yang ini. Kita hapus. Kemudian di sini kita buat tools line lagi. Lalu kita tarik garis ke arah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita hapus yang garis bantu ini. Nah, setelah seperti ini kita buat lagi garis pada bagian bawahnya dengan menggunakan tools line. Kemudian kita pilih titik yang ini ke arah bawah sejauh 27 dan ke arah atas. Nah, kemudian di sini kita tinggal hapus aja garis bantunya yang bagian bawah terlebih dahulu. Kemudian kita pilih tools line lagi, lalu kita tarik garis ke arah kanan. Nah, setelah seperti ini, maka kita langsung saja menghapus garis yang tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian di sini saya akan membuat garisnya itu menjadi garis putus-putus. Kita ketik klik garisnya, kemudian ketik Properties. Kemudian di sini saya atur by layernya kita ubah menjadi center X2, kemudian length scale-nya menjadi 6. Nah, seperti itu. Kemudian pada bagian bawah juga sama. Kita klik, kemudian kita ketik Pro. Nah, setelah itu di sini saya atur menjadi center X2 juga sama, dan di sini menjadi 6. Nah, kemudian setelah itu di sini saya akan memberikan arsiran seperti pada gambar. Arsirannya itu menggunakan tools draw yang hatch. Hatch ini kita ketik aja langsung. Nah, kemudian di sini kita akan memilih objek yang akan diberi arsiran ya. Yang pertama itu adalah yang atas ini. Kemudian yang bawah. Dan di sini kita hapus dulu. Ini ada objek yang belum dihapus. Kita gunakan tools trim. Nah, kemudian kita cancel dan kita pilih lagi hatch. Kemudian kita pilih lagi objek yang akan diarsir. Nah, seperti ini. Kita pilih ketiga objeknya. Kemudian kita atur pada properties yang ini. Hatch pattern scale-nya itu menjadi 45. Kemudian di sini menggunakan NC 31 ya. Nah, ini juga sama. Ini kita cancel dulu. Kemudian yang ini kita atur. Pattern scale-nya juga jadi sama.
45. Pada bagian bawah juga begitu ya, udah sama. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan dimensi pada gambar. Kalau yang garis-garis seperti ini menggunakan dimensinya itu yang ini, yang linear dimension. Kemudian untuk yang angka-angka ini itu digunakan yang ini, leader. Menggunakan leader. Jadi di sini saya akan contohkan untuk yang garis terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tools yang linear. Kemudian kita pilih garis yang mana, titik yang mana, 2 titiknya. Nah, seperti ini, kemudian ke atas. Nah, keluar angkanya. Untuk mengaturnya ini, kita bisa mengklik, terus tuh kita ketik dim style. Nah, dim style seperti ini, pengaturannya itu yang sudah saya atur, kita klik modify aja. Dan muncul pengaturan yang seperti ini pada simbol and arrows-nya, lines-nya, dan primer units-nya. Kita klik OK aja. Kemudian untuk warnanya itu bisa diatur pada bagian yang ini, lines, kemudian kita pilih block menjadi red. Simbol and arrows juga sama. Di teksnya juga sama, kita ubah jadi ini. Kemudian di bagian ini juga jadi merah. Nah, jadi semuanya itu berwarna merah ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang tadi ini, yang angka ini, kita menggunakan leader. Yang ini leadernya. Kemudian kita ketik aja mau di mana, lalu kita tarik garisnya. Misalnya di sini. Nah, untuk pengaturnya itu kita ketik aja angka 02 di sini misalnya. Kemudian kita klik OK aja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini pengaturannya. Nah, ini saya sudah atur dengan menggunakan mengetik M leader style ya, beda dengan yang tadi. Nah, di sini saya modify. Kemudian kenapa bisa bulat? Karena saya di sini memilih search blocknya itu circle, kemudian kita pilih colornya itu red ya. Nah, supaya dia jadi merah semua, kita close aja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini ada tulisannya, kita gunakan lagi yang ini. Kemudian pilih leader dan kita pilih lagi mau di mana. Terus tuh kita ketik aja seperti ini. Dan di sini kita oke aja. Kemudian di sini kita ketik lalu kita pilih M leader style. Kemudian di sini saya atur modify dan saya ubah menjadi circle ini menjadi user block. Cancel. Di sini saya ubah bloknya jadi mtext ya. Nah, menjadi mtext, jadi dia seperti normal. Kemudian kita ubah menjadi red juga. Nah, setelah itu kita klik aja OK. Kemudian kita close. Nah, dan di sini dia akan ini kita ketik ulang. Jadi ini kita hapus. Kemudian kita gunakan lagi. Nah, seperti ini. Maka dia akan mengeluarkan teks ya. Kemudian di sini bisa kita ketik aja langsung K W. Nah, seperti ini. Kemudian kita close text editor. Nah, setelah seperti ini, itu semuanya seperti tadi ya, diikutin untuk yang garis-garisnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat semua dimensi pada gambar. Nah, seperti ini ya hasil jadinya nanti. Nah, ini bisa dilihat pada layar, tampilannya seperti ini semua ya. Cara-caranya seperti tadi. Oke, sekian saja proses pembuatan pada soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.